Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kami akan mempresentasikan PPT kami, yaitu dari kelompok 7, yaitu dengan saya sendiri, Andika Perdana Putra, Anis Soraya, Kezia Audrey Natania, dan Putri Wulandari. Oke, langsung saja kita mulai. Itu data provinsi. Yang pertama adalah latar belakangnya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 38 provinsi dengan berbagai macam suku budaya yang berbeda-beda. Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku. Ada istiadat, budaya, agama, berbagai kekayaan sumber daya alam, dan ada banyak berbagai macam jenis wisata yang indah di Indonesia. Setiap daerah mempunyai potensi sumber daya alam tersendiri tergantung dari keadaan daerah tersebut. Keadaan tersebut sangat menguntungkan dalam pemberdayaan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan setiap daerah untuk menghasilkan bahan pangan. Bahan pangan lokal ilmiah yang kemudian digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk membuat makanan ciri khas daerah atau makanan tradisional khas suatu daerah tersebut. Oke, lanjut. Nah, di sini ada permasalahan, yaitu ada 3. Yang pertama, minimnya upaya pelestarian makanan tradisional di Indonesia secara turun-temurun. Yang kedua, semakin berkembangnya makanan cepat saji atau makanan luar negeri yang dapat menggeser keberadaan makanan tradisional Indonesia. Yang ketiga yaitu tidak banyak orang tahu tentang wisata yang ada di Indonesia, apalagi yang masuk ke daerah terpencil. Dan selanjutnya yaitu ada tujuan. Tujuan dari visualisasi data provinsi ini adalah untuk memudahkan kita dalam mencari berbagai jenis makanan khas maupun wisata yang terdapat di sejumlah provinsi yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan kawan saya, Anis Soraya. Kapan data ini digunakan? Nah, pencarian makanan khas daerah ataupun wisata yang terdapat di setiap provinsi yang ada di Indonesia ini bisa kita gunakan ketika kita bepergian ke suatu provinsi yang belum pernah kita datangi. Dan kita tidak tahu apa saja makanan khas daerah dan apa saja wisata yang terdapat di provinsi tersebut. Maka kita dapat mencarinya dengan mudah dengan menggunakan data visualisasi ini. Lalu di sini selanjutnya ada relasi antar noda. Yang pertama untuk relasi makanan khas itu ada ID provinsi yang mana tipe datanya char dan jumlah kabupaten itu integer, makanan khas itu varchar. Dan untuk relasi provinsi, yang pertama ada provinsi untuk tipe datanya varchar, kode provinsi tipe datanya char, latitude integer, dan longitude integer. Dan untuk relasi yang wisata ini ada kode provinsi yang mana tipe datanya char dan tempat wisatanya tipe datanya varchar. Nah, itulah relasi antar node yang mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Kezia Audrey Natania. Baik, sekarang kita akan ke Neo4j-nya, di mana pada data kami ini kami menggunakan node sebanyak 3. Yang pertama ada makanan, yang kedua ada provinsi, dan yang ketiga ada wisata. Untuk relasinya sendiri kami buat 2. Yang pertama ada makanan khas dan juga ada tempat wisata. Langsung saja, sebagai contoh, bisa kita lihat di sini, kita buka salah satu provinsi. Di sini kita buka sebagai contoh yaitu Nusa Tenggara Timur. Nah, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini jika kita hubungkan dengan relasinya, maka tempat wisata yang ada pada Nusa Tenggara Timur itu adalah Labuhan Bajo. Bisa kita lihat di sini.
Selanjutnya untuk relasi makanan khas terdapat pada Nusa Tenggara Timur ada kolo, catemak, jagung bose dan lain sebagainya. Contoh lain, kita buka Provinsi Aceh. Nah, pada Provinsi Aceh ini, jika relasinya tempat wisata, maka tempat wisata yang ada pada Provinsi Aceh itu ada Museum Aceh Tsunami. Sedangkan untuk relasi makanan khasnya yang terdapat pada Provinsi Aceh itu ada mie Aceh dan lain sebagainya. Nah, ini dia dari Neo4G dari kelompok kami. Untuk Popoto, kami serahkan kepada teman kami Putri Wulandari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk tampilan Popotonya. Pertama, di sini kami sudah merubah drivernya sesuai dengan yang kami gunakan, yaitu localhost 7687 seperti yang dapat dilihat pada Neo4G. Ya, bold localhost 7687. Lalu untuk atributnya, di sini kami masukkan 3 node yang sudah kami bikin tadi. Yang pertama ada makanan, dan untuk atributnya terdapat makanan khas, kode provinsi, dan juga jumlah kabupaten. Dan yang akan ditampilkan pada Popotonya adalah makanan khasnya. Selanjutnya ada node provinsi, di mana atributnya ada provinsi, kode provinsi, latitude, dan juga longitude, di mana untuk Popotonya kami akan menampilkan provinsi. Selanjutnya ada node wisata, di mana atributnya terdapat tempat wisata, kode provinsi, latitude, dan juga longitude. Dan untuk Popotonya kami akan menampilkan tempat wisata. Lalu di sini kami akan memulai dari provinsi atau startnya dari provinsi. Dan juga karena menggunakan map, di sini kami memasukkan latitude dan juga longitude-nya. Baiklah, untuk tampilannya dapat dilihat seperti ini. Untuk provinsi, terdapat 38 provinsi datanya. Kemudian jika kita klik kanan, klik kiri, maka akan muncul provinsi yang sudah dimasukkan tadi. Di sini saya akan mencoba satu contoh, yaitu Sumatera Barat, di mana tempat wisatanya yaitu ada Jam Gadang. Lalu untuk makanan khasnya bisa kita lihat di sini, makanan khasnya ada seperti rendang, sate, dan juga yang lain-lainnya. Dan untuk mapnya, nah di sini merupakan tampilan dari daerah wisata tempat Jam Gadangnya. Dan juga selanjutnya saya akan mencoba satu contoh lagi. Misalnya ada Riau. Lalu tempat wisata di Riau ini ada Candi Muara Takus. Dan juga makanan khas di Riau ini ada seperti kopi ndak betulang dan lain-lainnya. Lalu untuk maps-nya, maka akan muncul di sini merupakan tempat wisata Candi Muara Takus. Baiklah, saya rasa sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dan juga kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.